terutama yang diduga kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum. Apa saja itu diantaranya? Diantaranya jadi backing judi, dan diduga juga Satgasus ini melakukan kriminalisasi terhadap banyak aktivis. Dana judi online masuk itu ada 155 triliun. Itu angka yang luar biasa besarnya. Sebagian besar masuk ke polisi. Kasus Sambo ini pertempuran antara polisi baik dan polisi bejat. One Kawan TV1. Menurut Pak Sumarko, saat ini kan banyak sekali para aktivis ya meminta Satgasus Merah Putih itu harus diaudit. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana pendapat itu? Ya, terima kasih Mas Dul. Kalau ditanya pendapat saya sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman aktivis. Usut Satgasus Merah Putih dari kegiatan atau programnya sejak dia dibentuk sampai kemarin katanya sudah dibubarkan, termasuk anggaran atau budget yang dia gunakan, termasuk kegiatan apa saja yang dia lakukan. Dan itu menurut saya bukan pekerjaan sulit bagi seorang Kapolri. Kalau Kapolri memang mau dan Kapolri tidak terlibat dalam hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh Satgasus Merah Putih tersebut. Jadi saat ini sudah menjadi pertanyaan publik, bukan hanya aktivis saja, bahwa keberadaan Satgasus Merah Putih sejak dibentuk sampai kemarin dibubarkan menimbulkan banyak pertanyaan. Dan saya lihat suara-suara yang ada di publik itu justru banyak yang negatif kepada kepolisian. Karena ini kan satu struktur organisasi yang sifatnya insidentil. Bisa begitu panjang, berjalan, tertutup. Dan apa yang dilakukan juga tertutup. Sehingga banyak sekali pertanyaan di masyarakat, apa saja yang sudah dilakukan. Terutama yang diduga kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum. Apa saja itu diantaranya? Diantaranya jadi backing judi, dan diduga juga Satgasus ini melakukan kriminalisasi terhadap banyak aktivis. Dan memang juga banyak indikasi ke arah itu. Contohnya terhadap kegiatan dulu FPI sudah dibubarkan, sampai tewas atau meninggalnya 6 orang laskar pengawalnya Habib Rizik. Ada nama-nama yang tercantum dalam Satgas Merah Putih. Terus kemarin lagi dengan kasusnya Sambo. Jadi harus dibuka. Kalau tidak akan merugikan institusi polisi. Saya nggak tahu itu namanya oknum atau tidak, tapi yang terlibat puluhan, kalau nggak mendekati ratusan. Akan menurunkan kepercayaan publik. Katanya polisi itu aparat negara. Tapi faktanya tidak terbuka. Dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan kalau itu tidak dibuka, itu akan menjadi presiden negatif ke belakang. Kenapa saya bilang? Kalau nanti ke belakang ada juga manusia tidak bermoral, seperti yang dilakukan oleh kelompoknya Sambo ini,
Mereka mengatakan, kalaupun kita lakukan seperti Sambo, tidak akan berdampak atau menanggung risiko yang berat atau risiko hukum yang berat. Ada apa ya? Ada maaf. Jadi dari saya dua hal dengan kasus itu harus diusut tuntas. Tugasnya apa saja yang dilakukan, bagaimana anggarannya. Apalagi kemarin PPATK mengatakan dana judi online masuk itu ada 155 triliun. Itu angka yang luar biasa besarnya. Sebagian besar masuk ke polisi. Itu yang mengatakan PPATK. Jadi rakyat juga bisa menilai kalau polisi di sini bukan bingung, ada yang ditutupin, ada kebusukan atau kekotoran yang ditutupin, sehingga nggak berani terus terang, nggak berani terbuka. Orang saya katakan itu mudah kok kalau dilakukan. Mungkin itulah yang bisa saya katakan. Ini punya dampak rusak nama institusi Polri, dan yang kedua kalau tidak diusut tuntas, belakang hari akan ditiru lagi kejadian ini. Dan yang ketiga, rakyat, ya termasuk saya, mencium ada satu kebusukan atau kekotoran yang disembunyikan, yang takut dibuka. Dan itu yang dikejar oleh publik. Nah, tanggapan Pak Sunarko sendiri, Pak, dalam pengamatan Pak Sunarko selama ini, apakah kasus Verdi Sambo ini akan selesai dengan hukuman berat atau justru berdamai? Enggak. Pengamatan, Pak. Menurut saya, kalau saya diminta pengamatan saya, gimana ya? Saya terus ingat apa yang dikatakan oleh Jenderal Purnawirawan Gatot. Kasus Sambo ini pertempuran antara polisi baik dan polisi bejat. Nah, itu kata-kata yang betul, saya setuju dengan pendapat itu. Ini adalah pertempuran atau perkelahian atau ya konflik antara polisi baik dan polisi bejat. Dan kita mengharapkan, saya mengharapkan sebagai warga negara, mengharapkan ini dibuka dan diadili secara jujur dan dijatuhi sanksi sesuai hukum yang jujur. Berat-berat. Karena kalau kemudian ini damai, jangan menyesal kalau rakyat kemudian tidak percaya kepada pemerintah dan tidak percaya kepada polisi. Saran Pak Sunarko kepada Polri bagaimana? Saran kepada Polri, selesaikan dengan jujur dan terbuka. Jangan ada tipu-tipu. Jangan duga atau jangan perkirakan rakyat itu buta. Jangan kira rakyat itu tuli. Jangan kira rakyat itu tolol. Enggak. Nyatanya hampir semua apa yang pernah dilakukan oleh Satgasus itu udah bersebar di medsos. Memang di media mainstream nggak ada, baik di media elektronik, di media cetak nggak ada. Kita udah tahu lah itu bagaimana mainnya media-media mainstream itu. Tapi tetap dilakukan, Pak. Itu konyolnya polisi. Kalau mau dibilang bilang ketololan. Dan itu juga sebetulnya kerugian besar buat dia. Karena tingkat kepercayaan rakyat nggak percaya. Omong kosong itu dengan semboyan presisi, semboyan pengayom dan pelindung masyarakat. Sekarang enggak. Rekayasa itu, saya kemarin mengatakan, saya kemarin mengikuti rekonstruksi pembunuhan seorang purnawirawan dari tingkat AKP sudah merekayasa. Kasus kilometer 50 penuh rekayasa. Yang paling gampang, hari ini Kapolda mengatakan kontak tembak, besok diralat merampas senjata. Kelihatan sekali rekayasanya. Kelihatan. Sama juga dengan Sambo. Hari ini katakan kontak tembak antar si Brigadir J dengan si Barada E. Besok dikatakan pelecehan. Pertama dibilang pelecehan seksual di
Duren 3, habis itu di Magelang. Kekonyolan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, dan sekaligus bisa kita menyimpulkan semua mata ke situ melihat. Jangan kira rakyat itu buta dan tuli. Ada nasihat yang bisa Bapak sampaikan untuk yang kebetulan sekarang lagi bekerja untuk mencari kebenaran dari kasus Brigadir Yosua? Saya mengharap aparat, pemerintah dan aparat jujur. 1K1 TV1